DB Radio. Baik, 90,8 DB Radio balik lagi talk show bersama Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, Bapak AKP Triyono Raharja dan juga beberapa teman-teman dari Akpol. Wah, luar biasa sekali ini, ada Bribtutar Imam Eko Akbar, ada Bribtutar Lazid Muklas, ada Bribtutar Gilang Pradana. Tapi sekarang kita ke Pak Kasat dulu ya terkait Operasi Patuh Lodaya 2022. Nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk siang hari ini. Dan bisa dijelasin juga Pak Kasat terkait Operasi Patuh Lodaya tahun ini, kira-kira dari Satlantas Polres Cirebon Kota melibatkan unsur apa saja yang akan dilibatkan, dan untuk ininya seperti apa nih, apa kegiatannya, pelaksanaannya Patuh Lodaya itu mekanismenya, apakah stasioner, apakah dengan cara mobile, atau seperti apa nih Pak Kasat, monggo. Ya baik, jadi untuk pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya tahun 2022 ini kita laksanakan secara preventif dan preventif. Jadi untuk penindakan itu opsi terakhir. Jadi apabila bagi pengendara itu sudah mencelakakan orang lain, baru kita lakukan penindakan. Akan tetapi kita lebih banyak mensosialisasikan atau menghimbau kepada masyarakat seperti melalui media massa, seperti kemudian media elektronik, himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kemudian kita himbauan di jalan, di perempatan, lampu merah, kemudian di sekolah-sekolah terkait Kamseltib Carlantas, seperti itu Kang Denny. Jadi jadi kita juga memberikan seperti leaflet juga. Ketika kita memberikan himbauan di perempatan atau di lampu merah, kita memberikan himbauan kepada masyarakat dan membagikan leaflet-leaflet, kemudian pemasangan spanduk di titik-titik yang seperti di perempatan lampu merah, kemudian rawan terjadinya kecelakaan, seperti itu Kang Dini. Seperti itu ya, jadi lebih humanis sekali ya. Iya, betul. Dan untuk membedakan Patuh Lodaya seperti sebelum-sebelumnya, apakah sama juga tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Pak Kasat? Ya, untuk tahun ini hampir sama ya. Karena tahun sebelumnya itu memang kita dalam kondisi pandemi. Dan sekarang masih pandemi. Akan tetapi sudah berkurang lah, tidak seperti tahun lalu. Kita juga tahun ini juga masih tetap memberikan himbauan kepada masyarakat terkait seperti pembagian masker kepada masyarakat, kemudian di lampu merah terkait protokol kesehatan lah, seperti itu. Dan unsur yang dilibatkan untuk operasi patuh? Jadi ada untuk seluruh personil kita ada 70 personil. Banyak. Sekitar 70 personil yang kita libatkan dari Polres Cirebon Kota untuk pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya tahun 2022 ini, yaitu dari Satpol PP, Dishub, kemudian rekan dari POM juga kita libatkan, seperti itu. Dan ini kita tetap ya, maksudnya pelaksanaannya secara mobile juga ya? Mobile, iya betul. Kita untuk penindakan tidak laksanakan secara stasioner ya. Kita laksanakan mobile. Jadi tidak di satu tempat kita lakukan razia, tidak. Jadi kita mobile. Dan itu akan dilakukan sehari berapa kali itu Pak Kasat untuk mobile atau hunting? Untuk pelaksanaannya kita tidak tentu ya, mau bisa 3 kali, bisa 4 kali dalam satu hari, karena kita melihat sambil melaksanakan patroli, kemudian sambil melaksanakan pengaturan, itu kita bisa melaksanakan penindakan seperti teguran kepada masyarakat. Karena kan tidak mungkin kita di depan mata kita anggota yang sedang melakukan pengaturan di jalan melihat tidak menggunakan helm, seperti itu kan tidak mungkin kita biarkan saja. Kita lakukan teguran kepada masyarakat agar sadar manfaat dari menggunakan helm tersebut. Kita menekan angka kecelakaan, fatalitas masyarakat yang mengalami kecelakaan, seperti itu. Baik ya. Dan sekarang ada pertanyaan Pak Kasat yang sudah WA di siang hari ini. Halo Pak Kasat, dari Indah di Perum, bagaimana mengantisipasi dan upaya jika ada warga yang takut ketika ada polisi razia di jalan, sehingga dia itu berhenti mendadak dan putar balik sehingga membahayakan pengendara lain? Baik. Jadi kalau misalnya itu mungkin maksudnya stasioner ya. Kalau ini beda, mobile ya. Mobile. Iya. Karena memang
seharusnya masyarakat tidak perlu takut ya ketika kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan atau penindakan, karena masyarakat kita mengingatkan kepada mereka untuk kelengkapan dalam berkendara, sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu kita lebih mudah untuk identifikasinya. Seperti kayak seperti SIM itu kan udah wajib. Betul. SIM itu kan surat izin mengemudi, legalitas ketika masyarakat itu akan menggunakan kendaraan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak memiliki SIM, berarti dia belum mahir dalam berkendara seperti itu. Jadi himbauan kami ketika masyarakat mengetahui di depan ada pelaksanaan penindakan, jadi tidak usah takut. Jadi lengkapi surat-surat dalam berkendara, kemudian seperti SIM, STNK, kemudian dalam kelengkapan kendaraan tersebut juga seperti spion, menggunakan helm. Jadi kalau misalnya masyarakat itu lengkap, tidak mungkin kita lakukan penindakan seperti itu. Tenang aja ya, buat Mbak Indah yang ada di Perum. Ya, kalau apa yang dimaksud dengan Mbak Indah itu adalah razia stasioner, tapi kalau untuk saat ini untuk razianya adalah dengan cara mobile atau hunting pihak dari kepolisian. Baik, silahkan di Bidas untuk Anda yang mau tanya-tanya, saya masih tunggu di 0811244798. Setelah commercial break, saya akan balik lagi talk show bersama Bapak Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, Bapak AKP Triyono Raharja. DB-FM. Baik, 90,8 DB Radio, balik lagi talk show bersama Bapak Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, Bapak AKP Triyono Raharja, terkait operasi Patuh Lodaya 2022 yang digelar sampai tanggal 26 Juni 2022. Pastinya banyak sekali tadi beberapa pesan yang sudah disampaikan sama Bapak Kasat. Dan ini juga ada, ini ya, berarti nggak denger nih Indah di Perum. Ini WA Pak, bisa diulang Pak Kasat terkait sasarannya apa saja di operasi Patuh Lodaya? Baik, untuk sasaran prioritas kita yang pertama yaitu tindakan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, kemudian pengemudi kendaraan di bawah umur, kemudian menggunakan handphone saat mengemudi kendaraan, kemudian berboncengan lebih dari satu, kemudian melawan arus, kemudian tidak menggunakan safety belt, kemudian pengendara yang melewati batas kecepatan, dan terakhir untuk Cirebon Kota kita memang lagi gencar juga pelaksanaan kegiatan penindakan pada knalpot brong, knalpot bising. Nah Pak, itu Pak, kalau untuk besaran dendanya Pak yang pakai knalpot brong, kemudian juga begitu, ini gimana sih Pak, maksudnya yang kemarin kena razia itu untuk besaran dendanya berapa itu Pak? Ya, kalau misalnya untuk knalpot brong itu memang pasal 285 ya, ayat 1 itu besarannya 250.000 atau kurungan 1 bulan. Seperti itu ya. Jadi memang dihimbau sekali ya untuk masyarakat agar dilepas tuh knalpot racingnya. Iya betul, biar tidak mengganggu masyarakat yang lain. Karena ya kenyamanan masyarakat karena terganggu ya karena suara dari knalpot brong itu. Berarti kalau untuk operasi hunting kayak gitu atau mobile itu berarti sasarannya di jalan-jalan yang ramai atau gimana Pak? Apa ke gang-gang atau gimana? Ya, kita hanya kecil ya gitu? Betul. Jadi kita hanya kalau misalnya seperti gang-gang itu kita tidak ya. Kita hanya di jalan-jalan besar, jalan protokol seperti itu. Ya seperti itu ya. Berarti itu sekali mobil berapa personil Pak yang hunting kayak gitu? Baik, kita untuk setiap harinya ada 20 personil. Pakai motor semua apa pakai mobil Pak? Kita pakai motor. Ada yang ya tentatif ya, kadang kita ada juga yang menggunakan mobil, tetapi lebih banyak kita menggunakan sepeda motor untuk huntingnya. Karena kan kalau misalnya pakai mobil kan kita tidak fleksibel ya. Kalau pakai motor kan lebih fleksibel untuk menindak kendaraan yang melanggar. Baik Pak Kasat, break dulu nih Pak Kasat, saya mau tanya-tanya nih sama teman-teman Akpol dari tadi nih ya. Iya. Kebetulan ini ada junior saya dari Akpol. Ada 3 orang ini, 3 taruna. Udah calon-calon semua, calon perwira semua, luar biasa ini. Tanya dulu ke Mas Imam. Ya, Bribtu Tar Imam Eko Akbar. Gimana sih bisa dijelasin pengalaman masuk
ke Akpol, tes seleksinya seperti apa, terus bagaimana kemudahannya, transparansinya di kepolisian. Silakan Mas Imam dulu. Terima kasih Pak Denny atas pertanyaannya. Sebelumnya yang tadi pangkatnya Brigtutar, Brigadir 1 Taruna, bukan Brigtutar. Tingkat 3 ini. Tingkat 3 ya, luar biasa sekali. Oke. Jadi sedikit saya jelaskan mengenai prinsip dari seleksi Akpol itu betah yang dicanangkan oleh ASSDM Polri. Betah itu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Jadi pada intinya seleksi yang dilakukan oleh Polri merupakan seleksi yang sangat transparan, di mana setiap nilai akan selalu dijelaskan setiap kali selesai tes, dan saya pun tanda tangan setelah mendapati nilai itu. Seperti itu gambarannya. Untuk tes yang lain seperti kan ada 3 tesnya. Pertama psikologi, yang kedua jasmani, dan akademik. Nah, yang paling transparan adalah jasmani karena kita sendiri dapat mengukur kemampuan kita sebelum melaksanakan tes, yaitu tes lari 12 menit sama pull up, push up, sit up, dan sateran. Nah, kita dapat menginginkan nilai kita sendiri dengan program latihan yang akan kita tingkatkan. Untuk tes psikologi dan akademik itu kita harus belajar setiap hari dan tetap menggunakan acuan-acuan seperti buku pedoman yang sudah dijual belikan. Contohnya buku persiapan yang saya pakai adalah persiapan TNI Polri dan persiapan masuk kuliah seperti soal tes SBMPTN. Seperti itu Pak gambarannya. Dan itu benar-benar sangat transparan sekali ya. Siap, sangat transparan sekali karena ketika kami setelah mendapati nilai, kami langsung tanda tangan, dan apabila nilainya tidak sesuai, kami dapat protes ke panitia seperti itu. Itu tes yang menurut Mas Imam paling susah tuh apa kira-kira pengalamannya? Kalau yang paling susah sebetulnya tesnya itu kalau gambarannya sudah digambarkan sama panitia, dan setiap tahunnya tidak jauh beda. Yang paling susah adalah mengalahkan diri sendiri. Seperti itu Pak. Mantap sekali ya Mas Imam. Mas Imam asalnya dari mana? Kalau saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro. Di Cirebon berapa lama ini? Ini baru pertama kali saya ke Cirebon. Gimana ketemu sama Bapak Triyono ini? Kesan pertama ketemu sama. Kesan pertama menggoda ya. Menggoda iman ya Pak. Oke. Ada lagi? Ini ya ke Mas Lazid dulu nih. Gini Mas Lazid, berapa lama mengikuti tes seleksi Akpol? Saya alhamdulillah kesempatan pertama setelah lulus SMA langsung diterima. Waktu pertama kali tes langsung, biasanya kan kalau daftar Akpol tuh mungkin ada yang beberapa kali mencoba, dan alhamdulillah saya kesempatan pertama mendaftar tahun 2019 langsung lulus menjadi Taruna Akpol. Udah Akpol. Udah persiapannya udah lama mungkin. Udah lama ya. Saya persiapan sudah lama sudah. Pantesan. Cita-cita saya sejak kelas 1 SMA saya mempersiapkan, saya juga suka lari, suka mempersiapkan ke akademiknya. Jadi yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari itu seperti fisik dan akademik itu sendiri untuk mendaftar Taruna Akademik Kepolisian. Nah, mungkin ada sedikit tips nih kira-kira bagi adik-adik kita nih yang pengen daftar Akpol. Kira-kira apa nih tips supaya bisa lolos ke Akpol? Kalau tips dari saya apa? Kalau Kiatnya? saya sendiri itu memang harus niat dari dalam diri sendiri, harus berdasarkan keinginan sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun. Itu jadi kita membiasakan diri untuk disiplin mengatur pola hidup kita dari, dan itu nanti pola disiplin itu akan bermanfaat juga kalau misal sudah diterima di Akademi Kepolisian. Jadi kita sudah terbiasa dengan kedisiplinan, dan itu mungkin kunci sukses untuk mencapai cita-cita, bukan hanya untuk mendaftar Akpol saja, mungkin untuk yang ingin mendaftar perkuliahan juga mungkin itu kunci dasar untuk meraih cita-cita kita. Nah, jujur ya untuk Mas Lazid, kira-kira setelah mengikuti tes di Akpol ada nggak tuh kira-kira yang pungli atau juga yang lainnya, apakah transparan seperti apa nih? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, benar-benar transparan. Testimoni asli ya? Asli. Tidak ada
apa namanya Pungli-pungli. pungli-pungli yang menawarkan hal-hal seperti itu, dan saya benar-benar murni dari usaha saya sendiri. Saya tidak tidak pernah mendapatkan tawaran atau apapun dalam bentuk apapun itu untuk mendaftar Akpol. Jadi bisa mendobrak ya apa yang dituduhkan oleh masyarakat bahwasannya ikutan Akpol itu tidak ada pungli-punglian, dan itu sudah dibuktikan sama Mas Lazid ya. Asalnya dari mana, Mas? Saya asal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Pekalongan. Ikut tesnya di mana itu? Di Pekalongan saya. Di Pekalongan. Oke. Kira-kira mau jadi apa nih? Untuk masuk ini apa, melantas, reskrim atau yang lainnya? Mas bingung ya? Saya pengen di divisi teknis lalu lintas. Lalu lintas, sialah, lalu lintas aja, mantap. Nah sekarang ke Mas Gilang Pramana. Mas Gilang asalnya dari mana, Mas? Gilang Pradana. Oh, Pradana. Dari mana, Mas? Saya pengiriman Polda Aceh. Polda Aceh. Paling ujung ini Kang Denny. Luar biasa Pak Kasat. Dari Aceh gitu ya. Apa sih yang motivasi bisa ikut daftar ke Akpol? Dasarnya apa? Mungkin motivasi ketika saya mendaftar terutama keluarga ya. Mungkin ini tujuan semua dari Taruna Akpol, ingin membanggakan keluarga. Karena terlebih keluarga saya sendiri dari keluarga yang sederhana, dan tidak ada satupun dari keluarga saya itu yang merupakan abdi negara, TNI Polri ataupun itu. Maka itu saya ingin menjadi orang pertama dalam keluarga besar saya itu menjadi seorang anggota Polri, dan itu terwujud. Itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk saya. Nah kalau boleh tahu tesnya seperti apa yang dilaksanakan oleh Mas Gilang ini? Tesnya pertama untuk akademi kepolisian itu terbagi menjadi dua, ada tes daerah dan tes pusat. Saya pertama tes di Aceh, daftar polisi di Aceh. Itu seperti yang sudah dijelaskan kawan saya tadi, rangkaian tes seperti ada administrasi, ada kesehatan, ada akademik, psikologi, dan jasmani. Setelah itu ada sidang pantuhir akhir untuk pengiriman dari setiap daerah di seluruh Indonesia. Setelah sudah itu dikumpulkan lagi di Semarang, tepatnya di Jawa Tengah, untuk melaksanakan tes pusat. Setelah itu di tes dari awal lagi, administrasi, kesehatan, dan lain-lain, sampai terpilih menjadi Taruna Kepolisian. Tapi selama tes seleksi benar-benar ya, maksudnya apa yang dikatakan sama teman-teman, tidak ada yang namanya pungli-punglian, semua murni dan transparan. Oke, baik ya. Nanti mungkin bisa dijelasin punya Instagram, medsos? Punya. Dong, kasih tahu dong. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung gitu kan. Masih muda-muda loh di Bidas ya. Usia berapa? Akpol ini usianya berapa sekarang? Saya usia 21 tahun. Mas Lazid, Saya sama 21 tahun. Mas Imam? Saya 22 tahun. 22 tahun, masih segar-segar luar biasa. Anak muda sudah. Kok saya nggak ditanya? Pasti percaya. Masih 25 kalau Pak Kasat ya. Masih muda-muda lah, saya yakin calon perwira luar biasa sekali. Baik, nanti akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Kasat ya setelah commercial break. Balik lagi bersama Bapak Kasat Lantas Polres Cirebon Kota. DB FM. Baik, 90,8 DB Radio balik lagi di sesi terakhir talk show bersama Bapak Kasat Polres Cirebon Kota, Bapak AKP Triono Raharja, terkait operasi Patuh Lodaya 2022. Nah, sebelum ke Pak Kasat, ini banyak yang nanya juga ya, ada beberapa yang nanya terkait akun Instagram dari Mas Akpol nih, mungkin bisa dijelasin satu-satu. Mas Imam dulu, akun Instagramnya apa, medsosnya nih? Siap Pak Denny. Oke. Untuk akun Instagram saya dapat di follow @imamEkoAkbar YW. Imam Eko Akbar YW _ 2 kali. YW. Siap. Oke. Terus Mas Lazid. Untuk akun Instagram saya Lazid_ZM. ZM. Iya. Oke. Mas Gilang? Untuk akun Instagram saya Gilang Pradana _ Gilang Pradana _ Gilang _Pradana. Gilang Pradana _ terakhirnya ada underscore. Oke. Nah, sekarang ke Pak Kasat ya, di closing statement untuk siang hari ini di operasi Patuh Lodaya, kira-kira apa nih himbauan
ya untuk masyarakat yang masih badek, yang masih bandel nih untuk melanggar lalu lintas ya, yang nggak pakai helm, pakai knalpot bising, masih SMP udah pakai motor gitu kan, sama orang tuanya dibiarin. Nah justru orang tua yang salah ya, kita balik lagi ke orang tua yang masih membiarkan anak-anak masih SMP itu pakai motor sehingga menyebabkan kecelakaan, bukan hanya dirinya tapi juga membahayakan bagi pengendara lainnya. Bagaimana nih, terutama untuk orang tua nih himbauan? Ya, baik, untuk dari kami Satlantas Polres Cirebon Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor untuk patuhi peraturan lalu lintas, kemudian lengkapi surat-surat dan tertib dalam berlalu lintas. Kemudian himbauan juga kepada seluruh orang tua yang memperbolehkan anaknya mengendari sepeda motor yang masih di bawah umur, yang belum memiliki SIM ya khususnya ya. Jadi untuk bisa tidak mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor tersebut, apalagi sekarang banyak kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Nah, itu mungkin bisa diberikan pengertian agar mengganti knalpot brongnya itu dengan standar nasional SNI ya? SNI. Standar SNI. Kemudian untuk masyarakat juga agar saling peduli untuk mengingatkan terkait masalah protokol kesehatan ya. Karena pandemi belum berakhir, pandemi masih ada, COVID-19 masih ada, walaupun untuk Cirebon Kota saat ini sudah masuk level 1, kan tetapi namanya barang yang tidak terlihat ya. Betul. Kita harus tetap mengantisipasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Intinya seperti itu Pak Denny, Kang Denny. Jadi kepada masyarakat agar selama tidak hanya pelaksanaan ops patuh saja ya, seterusnya walaupun nanti kita berakhir tanggal 26 Juni, tetapi kita akan terus gencar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas, kemudian tidak ugal-ugalan dan patuhi peraturan berlalu lintas, seperti itu. Oke, baik Pak Kasat Lantas Polres Cirebon Kota, Bapak AKP Triyono Raharja, terima kasih banget ya. Sama-sama sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Oh ya, bisa saya sampaikan Kang Denny, apabila ada masyarakat untuk seperti masukan atau komplain atau ada informasi kepada kami apabila terjadi kecelakaan, bisa menghubungi kami, ada dari Instagram yaitu TMC_Cirebon Kota. Kemudian untuk Facebook juga TMC Cirebon Kota, Twitter, kemudian nomor telepon 0895 berapa? 08 95 3842 13712. Itu nomor telepon WhatsApp. Bisa WhatsApp juga. Oke, tuh ya. Jadi itu bisa terkait pengaduan atau juga informasi terkait lalu lintas, bisa ke situ juga ya, Pak. Ya, betul. Oke, ya. Berarti itu dipegang sama pihak dari TMC. Iya, dari admin. Baik. Pak Kasat, ada yang ingin disampaikan lagi di talk show siang hari ini? Mungkin itu aja. Cukup Kang Denny ya. Terima kasih sekali lagi Mas Akpol, sukses terus buat Indonesia ya. Yang betah-betah di Cirebon, mudah-mudahan dapat jodoh orang Cirebon ya. Barangkali ada yang berminat, tinggal follow, kenalan akun IG-nya ya, Pak Kasat ya. Nanti barangkali pas tahun depan kan mereka lulus nih Kang. Wah, lulus ya. Insya Allah tahun depan mereka lulus. Luar biasa. Balik lagi ketemu orang Cirebon gitu kan, jodoh orang Cirebon. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kasat. Siap, Mas Akpol, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum. Family Station.